Hai guys, welcome back to our channel Cryptology. My name is Benny. Dan nama saya Martin. Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu adalah tokenomics. Tokenomics ya. Kita jadi ingin menjelaskan kepada teman-teman ini sebenarnya apa sih itu tokenomics. Nah, untuk ini, mungkin Benny bisa jelasin ke teman-teman sekalian apa itu sebenarnya tokenomics. Oke, nah jadi sedikit background dikit aja. Jadi kita sering tanya, mungkin teman-teman tanya gitu ya, misalnya harga Bitcoin saat ini 38.000 ya, 38.000. atau mungkin harga BNB ya, Binance itu saat ini di harga sekitar 300-an gitu kan, 350-an kalau nggak salah ya. Nah itu kemahalan atau kemurahan kayak gitu kan. Karena ada orang bilang, oh kayaknya nih kita sebut aja merek ya, misalnya contohnya Shiba Inu, kayaknya bakal ke $1 nih segala macam. $1. Nah, jadi tokenomics itu secara singkat itu yaitu apakah sebuah koin itu berapa harga pantas dari sebuah koin tersebut, apakah kemahalan atau kemurahan kayak gitu. Jadi menentukan komponen harga dari sebuah koin ya. Betul, ya, betul. Karena kalau di saham kita mungkin teman-teman ada yang investasi saham gitu ya, itu kita ada yang namanya PBV, terus PER segala macam ya, price earning ratio segala macam. Tapi kalau di kripto kan kita kripto itu belum sedewasa itu ya, belum semature itu. Nah, tapi tentu saja ada aja beberapa hal yang bisa kita pakai ya untuk menentukan harga sebuah koin atau sebuah token. Gitu. Kira-kira apa tuh yang bisa menentukan harga sebuah token? Oke, nah kita ada 4 hal ya kita udah siapin. Yang pertama itu supply and demand ya, atau permintaan dan penawaran. Yang kedua itu kegunaan dari koin atau token tersebut. Jadi gunanya buat apa? Ya. Terus yang ketiga itu kita perbandingan dengan koin atau token yang lain, yang sejenis, yang selevel. Ya. Yang keempat, kita perhatikan founder atau rencana ke depannya. Jadi kita mesti lihat rencana atau white paper dari token atau koin tersebut. Gitu. Oke. Dari yang pertama dulu nih, apa yang menyebabkan permintaan dan juga penawaran sebuah token sehingga menjadikan sebuah harga dari token tersebut. Oke. Nah, jadi kalau supply and demand itu yaitu simpelnya gini. Kalau teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau kita saat di awal COVID gitu ya, waktu itu kenapa harga masker begitu mahal gitu ya? Mahal ya. Itu karena orang desperate banget mau beli masker, tapi maskernya nggak ada, maskernya langka kayak gitu. Langka. Ya. Nah, jadi koin atau token itu sama aja kayak gitu. Kalau misalnya koin atau tokennya terbatas, tapi semua orang mau beli, pasti harganya bakal naik kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kok token atau koin itu banyak banget gitu kan, dan nggak ada orang yang mau beli gitu ya, itu pasti harga bakal turun kayak gitu. Jadi as simple as that, maksudnya seberapa banyak orang yang mau beli dan seberapa banyak barangnya itu ada kayak gitu. Jadi mirip, contohnya mungkin seperti Bitcoin ya nampaknya ya. Betul, Bitcoin itu salah satu kita sebut sebagai koin ya. Bitcoin itu koin yang supply-nya itu terbatas. Diperkirakan itu tahun 2040-an gitu ya. Itu Bitcoin akan habis ditambang atau di mining kayak gitu ya. Nah, itulah mengapa harga Bitcoin itu walaupun kita bilang in the short term itu naik turun, tapi kalau kita tarik garis benang merahnya itu pasti setiap tahun pasti bakal naik ya. Ini disclaimer ya, tapi kalau kita lihat sejarah emang pasti Bitcoin akan terus naik ya. Mungkin bukan juga ada setiap 5 tahun itu ada dia naik terus gitu ya. Betul. Kita lihat secara sejarah ya, secara histori itu emang Bitcoin emang naik terus ya, gitu. Walaupun ada masanya untuk dia bear atau turun gitu ya. Betul ya, naik mungkin turun di 20%, 30% itu wajar, tapi kalau secara garis besar itu naik karena supply-nya terbatas untuk Bitcoin. Oke, tapi ada beberapa koin atau token lain yang emang dia dibikin tidak terbatas gitu ya. Jadi tidak terbatas. Seperti apa misalnya contohnya token atau koin gaming ada ya? Ada token gaming ya. Token di gaming itu nyebutnya token utility token. Jadi token yang digunakan untuk mekanisme di dalam game tersebut. Contohnya seperti SLP. SLP. Ya. Kalau ini kebenaran memang saya pemain Axie Infinity, jadi saya tahu. Jadi token SLP itu merupakan token utility yang dihasilkan ketika kita bermain Axie Infinity dan menang di dalam pertandingan itu. Kita akan mendapatkan token itu, lalu kita bisa jual ke pasar seperti di Binance dan juga Crypto. Token SLP. Dan memang dia supply itu tidak terbatas. Dan itu yang menyebabkan harga
token utility game NFT semakin penurunan. Contohnya seperti SLP, ada Fish. Fish itu bukan game pack aksi, game kuda itu. NFT juga gaming NFT, tapi tokennya mengalami penurunan. Sekarang mungkin disebutnya token play to earn gitu Ben. Jadi token play to earn. Bahkan katanya udah berubah lagi. Jadi play to earn sekarang jadi play and earn. Nah, karena penurunan harga token itu, jadi banyak kan komunitas menyebutnya play and earn. Tapi harganya turun terus. Harga turun terus karena ya kita kalau misalnya tokennya udah habis terjual gitu kan, si pengembangnya gitu ya dengan sangat gampangnya bikin token yang baru gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada langkah-langkahnya sama sekali gitu kan. Gitu. Ya, jadi secara summary ya, secara itu kita sebaiknya, ini bukan ini aja kan, tapi emang token yang terbatas atau limited jumlahnya itu emang cenderung harganya lebih naik daripada token yang unlimited, yang tidak terbatas. Jadi token yang terbatas semakin naik guys, yang tidak terbatas cenderung menurun. Tergantung supply and demand. Nah, yang kedua itu kegunaannya buat apa? Jadi ada token atau koin yang jelas kegunaannya. Contohnya misalnya CTK atau Certic ya, ini contoh aja ya. Itu untuk mengaudit suatu hal gitu kan. Itu ada gunanya jelas gitu kan. Terus ada Binance, ya BNB itu gunanya ada gitu ya, ada jelas kegunaannya gitu ya. Tapi ada beberapa koin yang kita sebutnya itu meme coin ya, MME ya. Meme coin itu dia nggak ada jelas sih, nggak ada jelas kegunaannya buat apa. Ya kalau teman-teman tahu ya, mungkin berapa waktu lalu kita banyak banget koin atau token yang bertema Doge ya, atau anjing gitu ya, Shiba Inu gitu ya, segala macam. Lalu Shiba Inu udah harga naik, ada lagi yang lain-lain gitu kan, banyak banget gitu ya. Ada apa sih namanya, semacam inu-inuan gitu ya, Shiba Inu, Doge Inu, Max Inu, pokoknya ada Inu, ada Shibanya. Betul. Itu token meme ya itu ya? Iya betul. Nah terus kalau sekarang mungkin yang lagi heboh itu kan NFT sama Metaverse gitu kan. NFT dan Metaverse. Betul. Ada berapa yang jelas gunanya mereka buat itu ya, buat apa namanya? Ya istilahnya kita bisa beli tanah virtual gitu kan, itu kan ada gunanya ya. Tapi ada juga yang nggak ada gunanya juga, maksudnya mereka ya cuma ikut-ikutan aja gitu ya. Jadi kita mesti lihat si token atau koin tersebut kegunaannya itu jelas atau enggak. Gitu. Kegunaannya jelas apa enggak? Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga itu kita bisa bandingkan dengan koin atau token yang selevel atau sejenis kayak gitu. Ya. Kita misalnya contohnya itu kalau misalnya first layer ya, kita bandingin antara misalnya Ethereum, ETH gitu kan, dengan misalnya Luna ya, Terra Luna gitu ya, atau dengan misalnya dengan yang selevel apa kira-kira? Yang selevel dengan Ethereum sama Luna itu mungkin yang punya jaringannya sendiri mungkin ya? Iya betul. Ada Ethereum, ada Luna, ada Cardano. Betul, Cardano. Cardano ada ya, itu sendiri gitu ya. Nah mungkin tiga ini kita bisa bandingin kira-kira misalnya contohnya Luna ya, Luna itu sekarang kalau nggak salah tuh di ranking 7. Cardano di ranking 8 ya. Luna itu ya semakin naik Luna ya, kan kemarin sempat naik 20%, sekarang tambah naik lagi. Betul. Nah, jadi Luna itu waktu dia masih murah banget ya. Kalau nggak salah dia masih ranking 20-an. Itu orang-orang udah pada rekomen. Ini harusnya si Luna ini harusnya selevel dengan Cardano, harusnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, terbukti setelah berapa saat ternyata emang si Luna ini mengejar Cardano gitu ya. Jadi kita bisa bandingin dengan koin atau token yang selevel dan sejenis dari hal mungkin historinya segala macam kegunaannya gitu ya. Kita ada namanya market cap, nanti kita akan bahas di video lain ya. Jadi stay tune ya, terus pantau video kita ya. Oke. Yang keempat yaitu founder atau rencana kedepannya. Nah ini mungkin kita bakal kasih contoh sebuah token atau koin lokal, karena kita udah sebutin berapa token yang luar negeri terus ya, dari tadi ya. Kalau nggak salah ada sebuah token gaming ya, yang itu yang apa namanya, yang foundernya itu dari lokal apa? Rans. Oh iya, dari Rans Entertain. Iya betul. Mengeluarkan token namanya VCG. Oke, ya. Token VCG ya. Jadi Rans Entertainment itu mengeluarkan sebuah token gaming namanya VCG, hasil kerjasama antara VC Gamers dan Runverse. Nah, token itu nanti rencananya akan digunakan untuk di dunia metaverse-nya Rans Entertainment, Runverse istilahnya. Dan itu nanti akan launching mungkin bulan tahun ini ya. Nah, nanti akan launching dengan menggunakan koin VCG sebagai mata cryptocurrency-nya di dunia tersebut.
Oke. Nah, dan orang-orang di balik itu cukup jelas ya, dan cukup ternama Cukup itu. jelas ya. Karena memang Visi Gamers ini udah berkecimpung di dunia gamers. Dia punya website untuk jual beli aset digital. Terus ada Mr. Wafa ini sebagai foundernya, memang dia mantan pegawai dari Google. Oke. Dan lulusan Cambridge kalau nggak salah memang. Ini ya, memang orang-orang yang di bidangnya kerjasama juga dengan si Sintaverse. Oke. Sintaverse itu merupakan perusahaan yang membuat virtual reality VR. Oke. Dan dia sudah banyak punya klien-klien dari perusahaan. Dan kebetulan saya pernah berkunjung ke VR Sinta VR, dan mereka memang sudah lama bermain di dunia VR. Jadi memang jelas gitu untuk project di VCG ini. Jadi orang-orangnya jelas, backgroundnya jelas, tujuannya jelas. Tapi tetap ingat ya, ini disclaimer, tetap keputusan investasi di tangan Anda, jadi do your own research. Ya, betul. Jadi kalau bisa memungkinkan, kalau misalnya koin lokal gitu ya, itu sebisa mungkin kita benar-benar ngerti banget sih si orang-orang di belakang ini siapa. Kalau bisa, kalau memungkinkan ya kita ikut apa ya, meetingnya, atau ya kalau sekarang mungkin Zoom gitu ya, meeting segala macam. Sebutnya AMAR. Oh ya betul, AMAR, Ask Me Anything ya. Ask Me Anything. Jadi kita benar-benar beli itu jangan kayak beli kucing dalam karung ya, kita benar-benar ngerti apa yang kita beli kayak gitu ya. Walaupun kita udah ngerti aja belum tentu koinnya cuan gitu ya, apalagi kita kagak ngerti gitu kan ya. Ngerti, ya betul. Jadi ya paling nggak kalau kita ngerti apa yang kita beli ya, kita istilahnya itu kita ambil resiko yang terukur kayak gitu ya. Betul sekali. Oke, ya jadi hari ini kita udah bahas 4 hal ya. Jadi yang pertama supply and demand, yang kedua kegunaan dari koin atau token tersebut, yang ketiga perbandingan dengan koin lain, yang keempat itu founder dan rencana kedepannya ya. Jadi di channel kita emang kita membahas segala macam yang berhubungan dengan cryptocurrency. Jadi pantau terus video kita. Jangan lupa kalau kalian dapat manfaatnya, tolong subscribe, like, dan komen di bawah ini. Itu membantu video kita sangat. Oke. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. See you.